Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin mencatat saat ini sudah lebih dari 6 juta pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Wakil Ketua Kadin, Sinta Kamdani menyebutkan lebih banyak perusahaan yang memilih untuk merumahkan karyawan karena tak mampu membayar pesangon bagi karyawan yang di PHK. Menurut Sinta Kamdani, saat ini setidaknya sudah ada 6,4 juta pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Angka ini baru pekerja di sektor formal. Untuk pekerja sektor informal tidak masuk dalam pendataan Kadin. Menurut catatan Kadin, sektor informal Indonesia sangat besar hingga sekitar 70 juta orang. Mereka juga terdampak pandemi COVID-19. Saat ini menurut Sinta Kamdani, lebih banyak perusahaan yang memilih untuk merumahkan karyawannya dengan harapan jika roda perekonomian kembali berjalan, karyawan tersebut dapat kembali bekerja. Gaji karyawan yang dirumahkan diturunkan atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Merumahkan karyawan menurut Sinta menjadi pilihan karena perusahaan tidak mampu membayar pesangon yang sangat besar bila melakukan PHK. Masihkah kita tidak peduli? Berita tadi adalah hal yang melatar belakangi kenapa saya mengikuti program ini dan mendaftar di hari injury time. Di Juli, datanya masih ada 3,5 juta pekerja yang ter-PHK akibat pandemi dan menambah jumlah pengangguran Indonesia. Di akhir Oktober 2020 malah bertambah lagi menjadi 6,5 juta pekerja yang ter-PHK akibat pandemi dan artinya menambah jumlah pengangguran Indonesia. Inilah kenapa saya ingin ikut ini. Karena saya ingin peduli. Saya membuat program Kakak Asuh Online untuk menumbuhkan semangat ber-UKM di era new normal bagi kelompok pekerja yang terkena dampak PHK akibat pandemi. Kenapa? Karena dengan UKM ini bisa memberikan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan UKM inilah yang bisa membangun negeri kita kembali sehingga lepas dari pandemi ini dan juga lepas dari resesi yang sedang terjadi di kuartal keempat ini. Saya secara personality hanya bisa membantu tenaga dan pikiran, tapi segi keuangan pasti keberat. Dan saya yakin Telkom dengan program Ayo Bikin Nyata bisa mewujudkannya. Terima kasih. Semoga bisa mewujudkan hal ini sebagai salah satu penyelamat Indonesia di era pandemi ini.